Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Shiddiq rahimahullah ta'ala, adapun syariat di atas halaman 5. Adapun syariat artinya kenyataannya, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum, amar dan nahi, perintah dan larangan. Jadi itu syariat, kita meminandui, mengenal mana perintah, mana larangan. Jadi syariat itu semalam undang-undang Allah, peraturan Allah yang diwajibkannya kepada hambanya yang Islam balik dan berakal. Jadi berkaitan atau ta'aluk ya pada anggota. Jadi setiap amal zahir, setiap amal yang bisa disaksikan oleh panca indera manusia, gerak-gerik, kedipan mata, itu semuanya syariat. Dan syariat itu ta'aluknya kepada anggota. Ta'aluknya, tujuannya, sasarannya kepada anggota. Jadi selama kita masih punya anggota, punya fisik, kita wajib bersyariat. Adapun tarikat, jadi tarikat itu jalan. Jadi tarikat itu jalan, yakni jalan untuk menyempurnakan syariat. Jadi syariat kada bertarikat batal. Syariat kada bertarikat batal. Jadi tarikat itu jalan. Itu kayak laut, jalan kayak laut, nah kada berposisi, kada bertepi. Bila kita terjun ke dalam lautan tarikat, kita harus pakai syariat. Pakai syariat, syariat itu kapal. Di jalan, yakni jalan menyempurnakan syariat, seperti taubat. Jadi orang bertarikat itu yang pertama harus tobat, wajib tobat. Jadi bila ada tobat, yang belum masuk ke dalam lautan tarikat. Yang kedua zuhud. Zuhud itu membenci dunia. Membenci dunia, belajar berpaling dari dunia. Di dunia bukan tujuan. Kemudian yang ketiga tawakal. Tawakal itu berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Jadi Allahus Samad, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat tumpuan-tumpuan segala-galanya. Itu orang tawakal. Dan kemudian yang kelima sabar. Yang keempat sabar, yang kelima sabar. Sabar itu menahan. Dan yang keenam redha. Redha itu suka, gembira terhadap ketentuan Allah. Jadi bila masih mengeluh, masih ta'adud, belum bertarikat. Masih ta'adud, ta'akai, ta'arif, ta'uma, belum bertarikat. Dan sidik itu jujur zahir batin. Jadi orang yang tobat itu orang jujur, orang satria, pemberani, mengakui di hadapan Allah terhadap dosa dan kesalahan.
Adapun orang zuhud itu jujur, orang jujur bahwa dunia bukan tujuan. Tawakal itu juga orang jujur. Jadi jujur bahwa dia lemah, mengakui. Dan juga sabar. Orang yang sabar itu orang jujur. Orang jujur bahwa semua ujian itu dari Allah. Dan setiap ujian di belakangnya ada segudang hikmah. Jadi optimis menghadapi ujian. Dan redha itu juga orang jujur bahwa yang menimpakan bala lawan kita ini Allah. Allah bila menimpakan bala kepada seseorang itu sesuai batas kemampuan. Artinya bala, ujian, ketentuan itu sudah ketetapan Allah. Jadi mau kada mau kita harus ridha. Dan yang sidik dan mahabbah itu cinta. Jadi cinta, manusia pertama yang paling kita cintai Rasulullah. Hamba Allah, makhluk Allah yang pertama kita cintai adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itu sayangnya lawan kita karena batas. Sayangnya lawan kita jauh melebihi sayang abah kita, mama kita. Dan zikratul maut, yang terakhir ingat mati. Dan lainnya daripada segala perangai yang terpuji, maka ia ta'alluq pada hati dan nyata pada anggota. Jadi ta'alluqnya, tarekat ini di hati, kemudian nampak di anggota. Jadi orang sabar itu siapapun tidak akan bisa membedakan antara kesabaran lawan kegelisahan, terkecuali di antara keduanya itu ada bukti. Ada bukti yang nyata dari anggota. Jadi amal tarikat adalah amal hati yang nyata pada anggota. Kita masuk ke hakikat dulu. Adapun hakikat, ini tiga ini kalau dipisahkan: syariat, tarikat, hakikat. Syariat itu kapal, adapun tarikat itu laut, adapun hakikat itu mutiara yang ada di dalam laut. Adapun hakikat artinya etikat yang sebenarnya. Jadi hakikat itu pegangan akidah, etikat yang sebenarnya, yang wajib dipercayakan, sama ada ilahiyat atau sam'iyat, mana ketuhanan atau di luar ketuhanan. Jadi kita harus yakin etikat kita kokoh, kita patri, kita las, jangan bergerak lagi. Yaitu ta'alluq ia pada hati, yakni berhubungan dengan perbuatan hati. Jadi kelakuan hati itu tergantung hakikat. Jadi kalau hakikat kita kuat, kita teguh, kayak di surah Ibrahim, daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu seperti pohon yang bagus. Ini pohon yang bagus, pohon yang subur, pohon yang rindang. Itu kalimat la ilaha illallah. Asluha sabitun, akarnya menancap ke bumi, wa far'uha fis sama, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Jadi berpingkut di langit,
itu cabang, kemudian akar menancap ke bumi yang paling dalam. Kira-kira bergerak lagi pohonnya. Kalau bergerak lagi, nanti sipak batu kah, nanti ranjah kayu kah. Artinya godaan, cobaan, tantangan, lika-liku itu bagaimanapun hebatnya akan bergerak lagi. Jadi mendapat cobaan, hati kada turun. Mendapat nikmat, hati kada naik. Santara. Itu akidahnya kuat. Tu'ti ukulahin bi'izni rabbiha. Pohon kayu yang baik tadi akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang nikmat dimakan, nikmat disantap. Jadi kan kalau ada orang di kampung, orang tuh akidahnya kuat, hakikatnya kuat, orang kampung pakai tujuh senang karena buah yang diucapakan sidin nih nikmat benar didengar, kada pernah mengganggu orang, kada pernah menyembunyikan amal, kada pernah menggibah orang. Ucapan sidin manis, hanyut, masin. Jadi serba pas napanya diucapkan sidin. Jadi orang yang di sekitarnya menikmati itu tu'ti ukulahin bi'izni rabbiha. Senantiasa terus mendatangkan buah, pohon yang baik itu mendatangkan buah dan nikmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buah iman yang paling lezat adalah akhlak. Akhlak itu buahnya iman. Nah, hakikat itu seperti pohon kayu yang baik. Artinya musim hujan kah, musim kemarau kah, musim paceklik kah, musim krismon kah, tetap ibadah lawan Tuhan. Kada berubah. Jadi bergantungnya, berhubungnya hakikat itu lawan isi hati. Jadi hati itu maknanya dua, kalbun itu maknanya dua, hati maknanya dua. Yang pertama daging yang berbentuk seperti sanubari, yang kayak apel, bentuknya kayak apel, andasnya di dada sebelah kiri. Itu kemudian di samping kirinya ada lubang tempat keluar masuk darah hitam. Disitulah anaknya roh, disitulah anaknya iman. Itu disebut karena rohun latifatun rabbaniyah. Jadi kada disebut hati lagi, fuad disebut roh latifah rabbaniyah. Adapun bentuk apel nang gumpalan daging tadi, ya itu sapi gini ada, kambing ada, tapi manusia yang sebenarnya itu ada rahasia hati, roh latifah rabbaniyah. Disitulah letaknya iman, letaknya ilmu, letaknya takwa. Adapun ma'rifat. Ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah. Jadi pengenalan yang sempurna kepada Allah. Ini harus mengenal Allah lah, meminandui Allah. Kalau kita ada pinandu, kada sempurna ma'rifat kita. Ini makna ma'rifat itu pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, yaitu ta'aluk ia pada sir hati, rahasia hati. Ini kada boleh diketahui oleh orang yang kada ma'rifat kepada Allah.
Dulu ada pernah Abu Yazid Al-Bustami, seorang sultan aulia, pada waktu malam diintai oleh murid Sidin Yahya, diintip. Kemudian Sidin duduk sembahyang berzikir, tak angkat awak Sidin, tak angkat. Kemudian Yahya ini muridnya memperhatikan, semakin tinggi tangkapnya. Lalu setelah turun diparaki oleh murid Sidin Yahya tadi, guru pian tadi kemana? Murid Sidin, aku ke langit, ke aras, ke langit pertama sampai ke-7. Kemudian aku turun lagi ke bumi yang paling bawah, memutar. Lalu ujar murid Sidin, kenapa pian kada minta ma'rifat? Kenapa sampian kada minta ma'rifat? Lalu si baku ciak, berteriak, tikam ini Sidin, kada pantas bertakun itu. Kenapa? Karena murid Sidin masih hubud dunia. Jadi hubud dunia, hubul jah. Anda minta puji, jadi kada sanggup. Uji sini maka ikam kada pantas bertakun itu, bertakun marifat. Jadi marifat itu kada kau dibuka kepada orang yang tidak sanggup. Marifat itu orang yang mengenal dengan sempurna kepada Allah. Jadi harus pinandu sifat Allah. Artinya mengenal wahdaniyatullah, keesaan Allah, wahdaniyat Allah pada af'al. Jadi af'al kita fana di dalam af'al Allah, sirna di dalam af'al Allah. Perbuatan kita ini artinya fana di dalam perbuatan Allah. Itu wahdaniyatul af'al, cara mentauhidkan Allah pada perbuatan. Dan pada asma, nama. Jadi tidak ada nama di dunia ini kecuali nama Allah. Tidak ada perbuatan di dunia ini kecuali perbuatan Allah. La taharraku zurratun illa biiznillah. Tidak bergerak zurah atom, gerak benda apapun tidak akan bisa bergerak tanpa izin Allah. Itu wahdaniyatul af'al, menyatukan Allah dalam perbuatan. Artinya kita jangan mengakui lagi bahwa yang kita perbuat ini perbuatan kita. Dan pada sifat, jadi sirna sifat kita juga dalam sifat Allah. Dan pada zat, la maujuda illallah. Bila belum kita menyatukan ini, kita belum ma'rifat kepada Allah. Belum wahdaniyatul af'al, belum wahdaniyatul asma, belum wahdaniyatul sifat, dan wahdaniyatul zat. Ini kalau sifat itulah tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. 67 tuh. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Kodrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, hayat sebesar kalam. Artinya tidak ada yang bersifat kecuali sifat Allah. Asma, tidak ada yang bernama kecuali nama Allah. Orang tuh sabar terhadap ujian. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya bukan ingin sabar, tapi asma Allah bertajali ke dalam dirinya, bermazhar ke dalam dirinya yang bernama as-sabur. Lalu sabar kalau jadi as-sabur itulah yang bertajali ke dalam dirinya orang yang sabar.
Kemudian asyakur, itu asma Allah asyakur, yang apabila kita mendapatkan nikmat lalu kita kau bersyukur, bersyukur. Jadi syukur itu menggunakan nikmat Allah menurut kehendak Allah. Makanya Nabi Musa itu waktu disuruh Allah bersyukur, Musa, kamu harus bersyukur. Lalu dia Musa, aku kada sanggup ya Allah, aku kada sanggup bersyukur. Ujar Tuhan, kenapa? Karena alat-alat bersyukur milik engkau juga, tangannya, matanya, pendengarannya, telinganya, tenaganya, itu milik engkau. Jadi bersyukur itu mensyukur nikmat Allah dengan nikmat Allah. Jadi bukan kita mensyukur, tapi asma Allah yang bertajalli di dalam dirinya orang bersyukur, yang bernama asyakur. Semakin panas. Ini pecah sifat 20 orang ma'rifat. Jadi tiada yang memperbuat sekalian kainat. Artinya etikat kita bahwa tiada yang memperbuat sekalian kainat. Kainat itu bila selain Allah, itu kainat. Mungkin itu kainat. Seluruh ciptaan itu kainat. Tidak ada yang memperbuat sekalian kainat melainkan Allah Ta'ala. Maknanya la tataharraku dzurratun illa biiznillah. Benda tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Dan tiada yang bernama di dalam kainat, hanya Allah Ta'ala. Tiada yang bernama di dalam kainat, di dalam alam, di dalam seluruh yang mungkin kecuali nama Allah. Dan tiada yang bersifat, hanya Allah Ta'ala. Dan tiada yang mewujud di dalam kainat ini, hanya Allah Ta'ala. Karena dia mencukung benda, zat. Jadi bedanya antara zat kita dengan zat Allah, antara zat profesor dengan zat Allah, antara zat dokter dengan zat Allah, itu bedanya. Zat kita itu yusbikuhul adam. Jadi zat kita ini yusbikuhul adam, dimulai dengan kadada, didahului dengan kadada. Orang yang berumur 50 tahun, lahir misalnya 68, 67 kadada, tahun 66 kadada, tahun apalagi 60. Jadi yusbikuhul adam, zat seluruh makhluk itu didahului asalnya kadada. Ada zat Allah la yusbikuhul adam, tidak didahului oleh, tidak ada terus menerus. Itu bedanya lah. Jadi tidak ada yang mewujud di dalam kainat ini, hanya Allah Ta'ala. Nah, adapun segala perbuatan mungkin, mungkin itu baru makhluk bila sering pada Allah mungkin. Adapun segala perbuatan mungkin dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya, maka yaitu fana, binasa, hancur di dalam af'al Allah Ta'ala dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya. Hasilnya
ada pada mungkin ini, nah kita kelihatan, nah kita nampak oleh panca indera manusia. Padahal kan kada dia ada. Itu majas. Nah, jadi yang hasilnya yang ada pada mungkin ini majas, itu bayangan. Majas itu bayangan, dan mazhar penampakan. Kalau kita memahami ini, kecungkungan yang kita lihat ini, gerang bangalan ini, padahal kada ada. Itu hanya majas. Nah, majas itu kada asli, fotokopi. Majas, fana, dan mazhar penampakan. Jadi pohon kayu di pinggir sungai. Nah, ini kita perumpamaan. Pohon kayu di pinggir sungai, lalu pohon kayu itu berhambayang ke sungai. Bila bergerak, kayu bergerak juga hambayang. Itulah. Bila bergerak, kayu bergerak juga hambayang. Bayang-bayang. Bila ke hulu, kayu ke hulu juga hambayang. Bila ke hilir, kayu ke hilir juga hambayang. Pokoknya apapun geraknya kayu, bergeraklah bayang-bayang. Jadi bayang-bayang itu tidak menghalangi perahu lewat. Bayang-bayang itu tidak menghalangi perahu lewat. Maksudnya, apabila kita tak akui bahwa kita lah yang bergerak, kita lah yang berjalan, kita lah yang sembahyang, itu terhalang perahu lewat. Zahir silakan akui, batin lanjut. Itulah. Jadi kita ini membayang lagi. Bayang. Jadi bayang-bayang asalnya ada. Dulu asalnya ada, sekarang ada. Itu kada ada ini pulang. Jadi mungkin sayujat, mungkin adam badal maujud, mungkin ada setelah ada, mungkin ada setelah ada, tiada setelah ada. Asalnya ada, kemudian ada. Nah lalu hilang, mati, kada ada pulang. Berarti kada sebenarnya, kada ada hakikatnya. Kada ada hakikatnya. Dan hakikatnya itu wujudnya Allah. Jadi semua gerak mungkin, perbuatan mungkin itu fana, binasa, lenyap di dalam fana ul baqa. Asal ada aja masuk. Wajib kita ini wajib lah, ya. Wajib marifat. Dan sekurang-kurangnya batin hati kita itu jangan lupa, jangan merampas hak milik Allah, jangan mengakui. Batin kita luar itu biasa aja. Ampun siapa mobil, ampunku. Bini siapa, biniku. Tanah siapa, tanahku. Itu di luar, kada apa-apa. Kada apa-apa, cuma biasakan batin. Lanjutkan. Kurang marifat kayak itu. Guru, ini dari syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, ada 4 sampai pada marifat. Kalau penjabaran penggambaran pada kita yang mencunggung ini, kalau anunya kayak apa, Guru? Apa itu syariat, biar gampang kami ini, biar gampang kita memahami, karena syariat itu gerak badan. Gerak badan. Jadi gerak zahir yang sesuai dengan amar nahi. Jadi amar perintah, kemudian nahi larangan. Tarikat itu ikhlas
tulus, Ada 7 tadi. Sabar. yang 10 macam sabar, syukur, ridha, taubat, mahabbah, zikrul maut. Itu sifat terpuji tarikat. Jadi orang pada sabar kelihatan di syariat. Di sholatnya contohnya tadi ya. Sembahyang. Jadi syariat itu anggota amal badan, amal zahir yang sesuai dengan amar dan nahi, perintah dan larangan. Jadi kemudian dibersihkan oleh tarikat. Orang sembahyang itu artinya bukan sekadar kita rukuk, sujud kepada yang tidak kita kenal. Kita kada kenal siapa yang disujudi, kada pinandu siapa yang disembahyangi. Nah makanya sembahyang itu tidak akan bisa berdiri kecuali dengan akal yang sehat dan kesadaran, melakukannya dengan kesadaran, keyakinan dan keimanan, baru bisa berdiri sembahyang. Jadi itu namanya kesadaran, itu adalah tarikat. Tarikat, kejujuran tarikat, kemudian ketulusan itu tarikat. Rusak syariat bila kan bertarikat. Hati, amal hati. Jadi amal hati itu di luar aja. Amal hati di luar, di hati, kemudian nampak di anggota. Adapun hakikat itu di dalam lagi, rahasia hati. Dan ketiga ini syariat, tarikat, hakikat ini dijadikan satu, masuk ke ma'rifat. Ketiganya. Orang ma'rifat harus jujur. Orang ma'rifat itu harus zuhud. Orang ma'rifat harus wara. Oh jadi ketiga itu masuk kepada kisah Nabi Musa yang meminta, kenapa nggak meminta Yahya dengan siapa tadi ceritanya? Harus ketiga itu baru masuk, baru boleh dibilang ma'rifat. Orang ma'rifat itu bersyariat, bertarikat, berhakikat. Itu ma'rifat. Seperti kisah guru tadi dengan muridnya si Yahya tadi itu. Iya. Jadi waktu Musa hendak disuruh Tuhan bersyukur, dia Musa, hamba kada kau ya Allah, kada sanggup. Jadi ujar Tuhan, bila ikan tahu bahwa alat bersyukur itu nikmat, berarti bersyukur udah. Tangan nikmat, berarti nikmat mata, nikmat telinga, nikmat milik Allah semua. Berarti merasa nikmat itu apa? Merasa nikmat itu syukur udah. Tahu bahwa itu pemberian Allah. Jadi kalau orang tidak tahu bahwa itu nikmat, kenapa bersyukur? Bersyukur lagi. Syukur. Nah, jadi mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat Allah. Jadi lain kita bersyukur. Iyalah. Ya, masih menggunakan nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan. Terbisi kita. Hah? Terbisi apa? Ada bisa apa-apa. Di Tuhan semua. Ini mensyukuri nikmat dengan nikmat. Bila kita tahu bahwa itu milik Allah, bersyukur gitu dan. Guru lah, Tahunnya. Orang amal ma'rifat di situ tahunnya. Jadi pengenalan yang sempurna kepada Allah. Kita mentauhidkan zat. Tidak ada yang wujud kecuali zat Allah. Nah, ada tuh majas saja, bayangan aja. Nah, paham lah ya? Berarti ulang bilang orang tua sama harus hatinya. Ya. Berterikat telah. Berterikat. Sudah sama hati. Orang senang tuh itu. Kita kapit lawang kah? Kita purihing, alhamdulillah. Anu Bang Guru, kita ini misalnya imam tenang.
Panjang ayatnya. Kalau merasa menggerak, nah itu kan betarikan baru. Aduh tadi. Dia mau kepanjangannya. Cuma imam juga kan ada pakai gitu. Jadi cari imam itu nafkah, jangan mencari suaranya. Nafkah itu sampai ke dalam hati makmum itu kawan menembus. Nah, ahli fikih. Kita sambung. Jadi kita ambil kesimpulan, adapun segala perbuatan mungkin, nah mungkinnya di kita, segala perbuatan mungkin dan asma'nya dan sifatnya dan wujudnya, maka itu fana, binasa. Fana di dalam af'al Allah. Jadi kita bergerak karena kita bergerak. Kita nak sujud karena kita nak sujud. Makanya kalau orang sembahyang tuh bisa waktu kita berdiri sembahyang itu berdiri tiga tauhid. Yang pertama tauhid ubudiyah, tauhid sesembahan. Jadi kita berusaha bagaimana caranya agar mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Itu kaitannya dalam fikih. Itu ubudiyah dah. Kayak apa takbirnya sesuai kode fikihnya, kayak apa sujudnya sesuai kode fikihnya. Itu ubudiyah. Kemudian di saat waktu ubudiyah masukkan uluhiyahnya. Uluhiyah itu tauhid ketuhanan. Itu tauhid ketuhanan tuh kita ini kada karena siapa-siapa, cuma karena Allah. Jadi bukan karena lil mintoha, lil guru, lil lingkungan, lillahi ta'ala. Itu namanya tauhid uluhiyah, ikhlas karena Allah. Kemudian bila sudah dua tauhid ini, masukkan tauhid rububiyah. Nih, fana. Jadi semua perbuatan mungkin fana di dalam af'al Allah. Itu sudah wadaniyatul af'al. Jadi orang salat berdiri, usahakan perbaiki itu fikihnya, ubudiyahnya, kemudian ikhlasakan uluhiyahnya, dan bulatakan jangan diakui lagi rububiyah. Nah di situ ada ubudiyah, ada uluhiyah, ada rububiyah. Udah semakin tohaan kayak ini aja lagi dicari. Ya mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Tuhan kita yang maha mendengar, yang maha pengampun, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan dosa-dosa kedua ibu bapa kita, dan dosa guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'an wa amalan mutaqabbal wa rizqan halalan thayyiban wa thayyiban wasi'an kasira. Bilatvika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.